bilang bahwa tadi sempat bilang kalau misalnya ini pemilu yang terburuk di tahun 2024 dan kemudian kalau misalnya ini nggak dikawal maka akan jadi otoriter itu akan jadi nyata, itu gimana Pak maksudnya? Iya kan sudah banyak yang bilang itu, bukan hanya saya, bahwa memang dari berbagai penilaian apakah sebelum pemilu, pada prosesnya, proses setelah itu memang ini yang banyak masalah. Tadi apa solusinya? Apa punya pertanyaan? Iya, berarti harus gimana ya Pak untuk? Ya inilah tadi bagaimana. Jadi kalau singkatnya begini, kalau saya punya usul, ya, salah satu pemilu yang baik itu tahun 99 sampai tahun 55. Panitianya semua partai jadi panitia, jadi KPU. Nanti yang ada sekretariatnya. Jadi tidak ada kecurigaan kepada KPU sendiri dan tidak ada yang mau main. Kedua, ini harus kembali kepada sistem pemilu tertutup supaya antara calon tinggal diseleksi dulu oleh partai orang yang baik, bukan hanya orang asal terkenal. Kalau lewat itu, kalau sekarang dipilih asal terkenal aja, termasuk artis banyak, orang pelawak pun banyak, asal supaya gampang dipilih. Hanya tidak lagi melihat kemampuannya saja. Jadi harus partai menseleksi itu. Jadi sistemnya harus partai yang bekerja. Kemudian ya angka apa namanya untuk menjadi partai dikurangi, termasuk juga untuk jadi calon presiden diturunkan, jangan 20%, katakanlah kembali 5% seperti saya dulu, jadi calonnya cukup banyak untuk pilihan. Pak, di dalam kan tadi juga membahas oposisi. Untuk Partai 01 sendiri harapannya seperti PKB, Nasdem hingga PKS ini menjadi oposisi atau tidak, atau seperti apa? Saya tidak punya hak untuk mengatakan itu karena partai masing-masing punya pilihan. Seperti saya katakan, tujuan partai itu ingin memerintah, bukan untuk jadi oposisi. Jadi ada banyak cara. Di samping itu pemerintah juga ingin pemerintahnya mayoritas. Ya ini masalah politik pemerintahan yang harus juga dipilih. Pak, tanggal 20 kan udah singkat banget ya. Sejauh mana efektif ini? Instrumen-instrumen yang udah dibangun? Ya kita tunggu aja. Pak JK, kemarin Pak Prabowo itu sempat bilang bahwa demokrasi Indonesia itu sangat melelahkan. Oh iya, memang benar itu. Coba bayangkan pemilu di mana bagaimana semua calon keliling Indonesia. Saya sering pernah mengatakan kepada Perdana Menteri Singapura, Anda ini kampanye naik mobil saja ke seluruh dalam 2-3 hari seluruh Singapura Anda sudah kunjungi. Kita butuh berbulan-bulan untuk mengunjungi dari Aceh sampai Papua. Ongkos tinggi, energi tinggi. Memang sulit dalam kondisi Indonesia seperti ini. Nah, tapi karena itu memang harus ada perubahan-perubahan sistem untuk lebih. Sedikit kembali ke oposisi ini kan, tapi kemarin banyak dugaan kecurangan yang mengarah ke paslon 2. Apakah tidak sebaiknya oposisi itu lebih banyak sehingga pemerintahan ke depan ini Ya tentu sebaiknya sih, tapi yang menentukan mau jadi posisi atau ikut pemerintah kan ketua pimpinan partai masing-masing. Ya. Pak JK, satu hal lagi, sebelumnya ada laporan kepada Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket, kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik itu banyak, seperti juga banyak dibicarakan. Banyak, saya saja sampai direktur ditahan tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak, 1 bulan mau meriksa kantor saya. Besar sekali memang masalahnya. Pak JK, ini kan hak angket lama sekali Pak di Sirekap tidak ada lagi perhitungan capres cawapres, gimana Pak tanggapannya Pak? Apanya? itu boleh Pak. Ya, kalau saya soal hak angket, Tampilan grafiknya sudah ditiadakan Pak. Kenapa? Di Sirekap. Oh, Di Sirekap Pak izin Pak. jadi tidak transparan. nggak tahu lah saya gimana KPK itu ya. KPU soalnya Indonesia kita ada begitu, ada tidak tampilan salah, ada tampilan salah. Pak, ini hak angket jadi cuma usulan doang di hak angket, belum ada pembahasan lebih lanjut. Tanggapannya gimana Pak? Tadi sudah jelaskan masing-masing partai. PDIP siap
akan Nasdem tunggu tanggal 20. Pak, artinya laporan terhadap Pak Ganjar. Apa? Bahlil merapat Sudah ya? ke Golkar, Iya. betul Pak? Nggak tahu saya. Pak, artinya laporan terhadap Pak Ganjar memang ada kepentingan politis ya Pak? Nggak tahu lah. Berarti nggak ada komunikasi ya Pak Bahlil ke Golkar? Ah.